Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Akila Fadila, Natanila Oji, Cindy Lailatul, Rima Sukma, Salma Khonita, ya, ada. Muhammad Safiullah, Muhammad Hasan. Oke, baik, pada pagi hari ini masuk semuanya ya. Oke. Nah, kemarin sudah Ibu kirimkan materi di Google Classroom dan sudah dipelajari ya mengenai etika penanganan telepon dan juga langkah-langkah pelayanan telepon dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas lagi nih. Oke, bisa dibuka materinya di Google Classroom. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu etika? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, oke, baik, silahkan Sri Muhimatul. Ya, benar. Jadi, etika itu adalah cabang filsafat yang membahas tingkah laku manusia berdasarkan kaidah baik ataupun buruk dan tepat ataupun tidak. Nah, akan tetapi perlu diketahui dalam telepon ada etika yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Nah, etika telepon itu terbagi menjadi dua, yaitu etika bertelepon secara umum dan juga etika bertelepon secara khusus. Nah, yang pertama kita bahas itu etika bertelepon secara umum terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu mengangkat dengan segera bila telepon berdering. Jadi kalau ada telepon yang berdering, kita harus segera mengangkatnya. Jangan terlalu lama untuk menunggu ya. Selanjutnya, ketika bertelepon di kantor, jangan membuka pembicaraan dalam menerima telepon dengan sebutan halo. Itu jangan digunakan ya. Tetapi sebutkan nama ataupun perusahaan Anda yang bekerja, seperti itu. Yang ketiga, jangan gunakan telepon di luar urusan kantor kecuali hanya sesekali dan seperlunya. Jadi jangan menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi. Kalau untuk sesekali tidak apa-apa, tapi jangan terlalu sering. Oke. Dan yang nomor 4, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima ataupun menghubungi seseorang melalui telepon. Jadi kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu agar tahu kita itu siapa. Itu yang nomor 5 nih, menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat tentunya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan karena itu tidak baik ya. Dan juga harus formal, jangan seperti kita bertelepon dengan teman kita sendiri. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya yang keenam, menyapa penelpon dengan sebutan bapak atau ibu, berbicara dengan jelas, ramah, dan tentu saja menyenangkan. Selanjutnya mencatat pesan ataupun pembicaraan, dan selanjutnya itu mengucapkan kata terima kasih, itu jangan sampai lupa ya. Dan yang terakhir itu meletakkan gagang telepon dengan pelan, jangan terlalu keras. Oke, selanjutnya nih, etika bertelepon secara khusus. Nah, yang pertama itu menggunakan bahasa resmi. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik, yang baku, seperti itu. Dan yang kedua, tidak berbicara dengan orang lain ketika sedang berbicara di telepon. Jadi saat kita bertelepon, kita tidak boleh berbicara dengan orang-orang yang ada di
sekitar kita atau di sekeliling kita terlebih dahulu. Terus tidak berbicara sambil makan ataupun minum, itu tidak boleh karena itu mengganggu dan juga tidak sopan. Yang keempat nih, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi, jadi kita berbicara langsung apa intinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, tidak berbicara dengan nada kasar. Kita harus berbicara dengan nada yang baik, benar, sopan, dan tentunya menyenangkan ya. Dan selanjutnya, jangan berbicara dengan nada yang memerintah, seperti itu. Jangan membiarkan penelepon itu menunggu terlalu lama, jadi kita harus segera mengangkatnya, seperti itu. Tidak mentransfer berkali-kali, apalagi ditransfer ke alamat yang keliru. Kita harus benar-benar mencatat alamat itu yang benar. Selanjutnya itu yang ke-9, nada dan intonasi tidak terkesan malas ataupun tidak ramah. Jadi jangan sampai nada kita tuh malas ataupun tidak ramah. Nah, yang terakhir nih, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju penelepon, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah, oke. Selanjutnya kita akan masuk nih ke materi langkah-langkah pelayanan telepon. Nah, sebelum melakukan langkah-langkah pelayanan ini, sebaiknya kita harus mempersiapkan nih beberapa peralatan yang kita gunakan, seperti tentu saja pesawat telepon, itu harus ada ya. Dan pastikan pesawat yang kita gunakan itu dalam kondisi yang baik, tidak dalam keadaan yang rusak ya, tentu saja. Dan yang kedua, seperti kalender meja. Nah, ini penting juga untuk mencatat waktu penelepon atau kita punya janjian atau seperti itu. Nah, selanjutnya itu jam dinding, itu juga penting ya, itu di atas ataupun jam tangan, seperti itu. Selanjutnya itu ada alat tulis seperti kertas, pulpen ataupun pensil. Selanjutnya ada daftar nomor telepon, extension internal, buku daftar telepon masuk, dan juga lembar pesan telepon. Nah, ini kita akan melakukan yang diperlukan ketika menerima telepon. Nah, yang pertama, kita itu mengangkat gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri. Nah, jadi contohnya kita mengangkat telepon dengan menggunakan tangan kiri seperti ini, dan tangan kanan memegang alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting, seperti itu ya. Nah, lalu kita menyampaikan salam seperti selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Menyapa penelepon dengan sebutan ibu ataupun bapak, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tidak lupa menyebutkan identitas diri, kantor ataupun perusahaan, seperti itu ya. Selanjutnya kita harus mencatat nih apa aja hal-hal yang penting dari si penelepon tadi di lembar pesan telepon atau biasa kita sebut di LPT. Nah, jika penelepon kurang jelas, jangan sampai menyebutkan kata apa, itu jangan. Misalnya kita apa gitu, tidak boleh ya, atau itu tidak boleh, itu tidak sopan. Karena hal itu tidak sopan, sebaiknya mohon kepada penelepon agar mengulangi lagi maksud, atau yang kita sendiri mengulang kembali maksudnya itu apa gitu ya, untuk mengkonfirmasikan. Nah, jika penelepon belum memberitahukan identitasnya, mintalah agar penelepon menyebutkan identitas yang jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi, seperti itu ya. Jadi kita meminta identitas penelepon, jangan kita terus diam saja gitu ya. Jadi kita harus tahu penelepon itu identitasnya gitu. Terus usahakan menerima telepon dengan bersemangat meskipun pekerjaan sedang menumpuk.
yang membuat kita itu jadi bingung ya mau mengerjakannya, tapi kita tetap harus bersemangat menerima telepon dan menyambutnya dengan semangat, menyenangkan, ramah seperti itu. Nah, jika penelepon terdengar tidak ramah ataupun bermaksud mengadu, tanganilah dengan cara profesional. Jadi kita tidak boleh ikutan lesu ya, tentu tetap tenang, tetap mengendalikan diri kita sendiri dan berbicara dengan sabar serta bijaksana, namun kita tetap tegas seperti itu. Mendengarkan dengan sesama apa yang diinginkan penelepon. Jadi kita harus berbicara dengan sesama dengan baik gitu ya, dan menjawab setiap pertanyaan itu dengan jelas, singkat dan juga tepat. Nah, dan yang terakhir, menyebutkan nama penelepon dengan tepat. Jangan sampai keliru, karena salah satu ciri akrab dan perhatian ialah menyebut nama orang dengan tepat. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya ini ya, kita juga sudah melakukan praktek beberapa kali juga. Oke. Nah, dari kita melakukan pelayanan telepon, kita juga harus memperhatikan nih sikap dalam pelayanan efektif atau dikenal dengan 7C. Nah, itu apa aja? Ada yang tahu? Ya benar, yang pertama itu caring, memperhatikan, mendengarkan, seperti itu. Dan yang kedua itu ada commit, yaitu merasa terikat dengan organisasi, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada confident, yaitu penuh dengan keyakinan dalam mengatasi masalah. Itu sangat diperlukan sekali dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya ada considerate, yaitu bersahabat, menolong, serta mengerti emosi penelepon. Jadi kita harus memberikan kesan yang menyenangkan kepada penelepon. Selanjutnya ada kontrol, yaitu tidak terbawa emosi. Kita harus tetap menahan diri, tetap sabar dalam menangani segala situasi. Nah, selanjutnya ada kreatif. Nah, kreatif ini mampu menemukan cara-cara yang baik dalam menerima pesan. Jadi kita harus bisa mengatasi masalah itu dengan baik, dengan bijaksana dan juga tegas. Dan yang terakhir nih ada continuous, yaitu bersikap gembira, antusias, semangat, sejuk dan damai pada penelepon. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah paham semuanya ya, dan sudah kalian baca kan di rumah? Oke. Kalau misalnya masih ada yang tidak tahu atau kurang jelas, di Google Classroom bisa kita bahas lagi ya. Oke, berhubung waktu sudah mulai habis, Ibu akhiri terlebih dahulu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.